baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast akademi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Rabani. Bersama rekan-rekan saya ada Nama saya Zelga Novalkan. dan Nama saya Guru Indonesia. ya, kami dari kelompok 9. Di episode kali ini kami akan melakukan podcast dengan tema akhlak bermedia sosial antara kebebasan digital dan tanggung jawab moral. Tema ini kami angkat karena media sosial saat ini bukan hanya sekedar tempat hiburan, tetapi juga sudah menjadi ruang publik, ruang diskusi, dan juga bahkan ruang pembentukan karakter. Hampir semua mahasiswa hari ini pasti aktif di media sosial, tapi di balik kemudahan dan kebebasan, kita juga sering melihat berbagai persoalan seperti ujaran kebencian, cyberbullying, hoax, pelanggaran privasi, budaya pamer, hingga respon berlebihan terhadap orang lain. Masalahnya, banyak perilaku tersebut dianggap wajar, lucu, bahkan sekedar candaan. Padahal kalau kita lihat dari perspektif Islam, hal-hal tersebut justru berkaitan terhadap akhlak. Nah, lewat podcast ini, kita ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir, apakah cara kita bermedia sosial hari ini sudah sesuai dengan nilai akhlak Islam? Dan apa peran mahasiswa dalam menjaga etika di ruang digital? Nah, jadi sebelum kita masuk ke masalah-masalah yang terjadi tadi, kita mulai dulu nih dari konsep dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akhlak di dalam Islam? Nah, dalam Islam sendiri, akhlak itu bukan sekedar tindakan sesaat atau pencitraan, tapi itu juga menjadi cerminan dari karakter asli di seseorang itu. Kenapa ini penting? Karena media sosial seringkali orang tampil berbeda dari kepribadian aslinya. Nah, Al-Ghazali menjelaskan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang hingga melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu dipikirkan berulang kali. Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu adalah inti dari ajaran Islam dan menjadi ukuran kualitas iman seseorang. Kalau kita kaitkan dengan media sosial, berarti itu masuk ke etika berbicara, cara berkomentar, dan cara menyebarkan informasi juga bagian dari akhlak. Islam tidak membatasi kebebasan berekspresi, tapi memberi rambu-rambu agar kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah melarang mengikuti atau menyebarkan sesuatu tanpa ilmu. Ayat ini sangat relevan dengan kebiasaan share informasi tanpa verifikasi di media sosial atau yang biasa kita kenal dengan hoax dan sebagainya. Nah, sekarang nih kita bakal masuk ke realitanya. Untuk mungkin aku mau nanya ke Akbar dulu nih. Kita kan sekarang udah masuk ke realita yang kita sering hadapi sehari-hari kan. Menurut kamu nih, masalah akhlak apa aja yang sering kita dapati di media sosial? Menurut saya, yakni yang paling sering kita jumpai itu ujaran kebencian dan cyberbullying, yang dimana banyak orang masih bebas berkomentar kasar karena mereka tidak langsung bertatap muka. Selain itu, muncul juga budaya respon berlebihan seperti komentar sarkas dan meremehkan. Banyak yang menganggap hal itu hal biasa atau bahkan lucu, padahal hal tersebut dapat melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Mungkin Oke. Jadi dari yang tadi kan yang respon berlebihan, sarkas, meremehkan, itu menurut kamu kenapa hal-hal itu dianggap untuk sekarang itu dianggap hal normal? karena media sosial itu menciptakan jarak emosional, ya dimana seorang pelaku itu tidak melihat ekspresi dari korban yang dia komentar. Karena kenapa? Di saat pelaku itu berbicara, di belakang dia saat komentar entah itu di postingan korban, mungkin dia berani. Dan di saat bertatap muka,
Bahkan orang tersebut pun diam, nggak berani berkomentar hal-hal buruk tentang dia. Terus menurut penelitian yang saya baca dari Khairunisa tahun 2025 juga menunjukkan bahwa paparan konten negatif di media dapat membentuk karakter yang negatif, yang dimana pada ajaran Islam sesuatu yang tidak dibarengi dengan pendidikan karakter dan nilai agama mungkin dapat membentuk hal-hal buruk di masa depan. Itu saja. Iya. Oke, mungkin dari Akbar itu aja ya. Aku mau pindah lagi nih ke Zerga nih. Dari Zerga sendiri, masalah apa saja yang Zerga sering dapat atau sering terjadi? Selain ujaran kebencian ya, masalah besarnya itu seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, berkata privasi ya, dan banyak juga orang yang di media sosial tuh membagikan informasi tapi tidak mengecek kebenarannya. Oh, jadi hoax gitu ya? Iya. Oh iya. Oke. Dan tidak sedikit juga yang membuka aib orang lain atau masalah pribadi orang lain demi konten. Dan di Islam ini juga termasuk gibah dan tajasus yang emang benar sangat dilarang. Oh iya, jadi itu termaksud gibah dan tajasus ya? Iya. Jadi dari semua itu kan itu jelas dilarang kan? Tapi kenapa menurut kamu hal ini tetap dilakukan sama mereka? Karena ada dorongan popularitas. Likes dan view itu sekarang udah jadi ukuran keberhasilan, bukan lagi dari nilai moral. Dan di penelitian Nanda Putri dan rekan-rekannya pun pada tahun 2021 itu menjelaskan bahwa etika komunikasi Islam itu menekankan prinsip berkata baik, menjaga kehormatan sesama, dan menghindari komunikasi yang menyakiti. Tapi sayangnya di media sosial itu sering diabaikan. Oh iya. Jadi untuk kalian berdua nih, aku mau nanya lagi nih. Selain tadi yang kita bilang itu kan ada juga nih beberapa budaya kayak budaya pamer atau flexing. Itu menurut kalian itu gimana? Kalau menurut saya sendiri itu budaya pamer atau flexing itu berbahaya jika hanya untuk validasi. Dan di Islam juga tidak melarang manusia untuk berbagi kebahagiaan. Tapi jika mereka berbagi kebahagiaan dan dengan sifat pamer atau riya dan bahkan merendahkan orang lain, itu adalah masalah akhlak akidah. Nah, benar. Dampaknya pun bisa membuat orang lain tuh minder, mungkin bisa stres. Dan bermedia sosial itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga niat dan dampaknya. Ah iya. Jadi dari berbagai masalah tadi kan, tentu kita sebagai mahasiswa sekarang kan harus punya solusi ya untuk menghadapi semua masalah-masalah yang ada di sosmed ini, khususnya yang menyangkut tentang akhlak di bermedia sosial kan. Nah, jadi menurut kalian nih untuk langkah paling realistis yang mungkin akan kalian lakukan itu apa aja nih? Mungkin dari Akbar dulu. Menurut saya kuncinya adalah pada literasi digital yang berbasis nilai Islam, ya dimana sekarang banyak tentang artikel-artikel yang berbasis keagamaan yang dapat menunjang hal-hal positif kepada generasi muda yang pada zaman sekarang. Nah. Dan juga di setiap generasi muda yang mengunggah atau berkomentar itu juga harus dipikirkan panjang lebar. Karena kenapa? Karena di setiap unggahan dan setiap postingan atau komentar itu pasti ada moral yang harus dijaga untuk menimbulkan atau menghasilkan akhlak yang baik. Nah, saya setuju. Soalnya prinsip tabayun juga sangat penting, terutama sebelum membagikan informasi. Selain itu, menjaga lisan digital tuh sama saja seperti menjaga lisan di dunia nyata. Jadi berarti kita juga sebagai mahasiswa harus punya
peran strategis. Jadi kita bukan hanya sekedar bermain sosmed, bukan hanya sekedar pengguna media sosial, tapi kita juga itu sebagai apa ya istilahnya, eh, sebagai calon pemimpin dan intelektual lah. Jadi mahasiswa kan bisa jadi agen moral nih dengan cara menyebarkan konten positif dan juga tidak ikut-ikutan dalam ujaran kebencian serta apa juga kayak berani mengedukasi lingkungan sekitar lah. Aku juga pernah baca di penelitian Simang Gungsong dan Ferizal, itu penelitian tahun 2025 kalau nggak salah. Dia itu menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam perspektif hadis, yang berarti itu sangat relevan dengan peran mahasiswa kita saat ini. Nah, jadi kita tadi udah bahas soal etika ya. Nah, sekarang nih aku mau lanjut nih ke materi selanjutnya nih. Kita bakal bahas itu, tadi kan udah etika, tanggung jawab dan peran mahasiswa. Nah, ada satu faktor yang penting yang kita sering luput bahas, yaitu emosi. Dari kalian nih, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh emosi itu dalam perilaku bermedia sosial? Menurut saya sih besar sekali. Karena kenapa? Karena banyak masalah di media sosial itu muncul bukan karena niat jahat, tapi karena emosi sesaat. Yang dimana ketika emosi bukan hanya karena marah, akan tapi emosi itu perasaan yang diungkapkan seseorang. Ketika ada misalnya seorang mahasiswa yang sudah lulus dan ingin melamar pekerjaan, udah melamar sana sini, dan tidak terima, mungkin mereka akan memposting sesuatu, bahkan memposting sebuah lapangan pekerjaan yang dia inginkan akan tapi tidak terima. Dan di saat mereka juga diserang atau di komentar buruk atau disinggung, itu juga dapat menimbulkan di mana seseorang itu akan membuat postingan, entah itu dia bersedih atau apa. Karena emosi itu pada media sosial sangat berdampak. Jadi kan saya anggap itu sangat besar sekali dampaknya. Oh, jadi dia itu muncul karena ini ya, karena bukan karena niat jahat, tapi karena apa ya, karena emosi sesaat marah atau tersinggung, atau bisa juga mungkin karena merasa diserang ya. Ya. Setuju, soalnya media sosial itu cepat dan instan. Orang kan sering langsung bereaksi tanpa memberi waktu untuk berpikir. Padahal dalam Islam kan mengendalikan emosi itu bagian dari akhlak. Oh iya, berarti bisa dibilang ini ya, masalah akhlak di media sosial itu bukan cuman soal apa aja isi kontennya, apa aja isi yang ada di dalamnya, tapi juga bagaimana apa? Tapi juga persoalan bagaimana cara kita mengelola emosi. Iya, benar Ya. sekali. Karena kalau seseorang terbiasa menahan diri di dunia nyata, seharusnya itu juga berlaku pada dunia sosial media atau dunia digital. Akan tetapi pada saat ini itu justru sebaliknya. Padahal juga Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau orang yang kuat itu bukan orang yang kuat, tapi seseorang yang bisa menahan emosinya dan mampu menahan amarahnya. Nilai ini sangat relevan untuk media sosial. Oh iya, berarti kalau emosi itu tidak dikendalikan, berarti dampaknya bisa panjang. Betul. Satu komentar emosional bisa memicu sebuah konflik besar, bahkan berdampak pada reputasi dan hubungan sosial sekarang. Oh iya, jadi aku ada lagi nih sebenarnya satu fenomena menarik yang aku bukan barusan sih, aku sering dapat di media sosial, yaitu banyak di media sosial tuh kita kan biasa kalau waktu lenggang scroll lagi, nah itu kita banyak nemuin konten negatif yang lama-lama dianggap biasa. Menurut kalian berdua nih, itu kenapa sih kayak gituan bisa terjadi? Itu
karena sering terpapar ketika konten kasar, inahan, atau aib orang lain terus muncul, sensitivitas moral masyarakat bisa menurun. Betul. Apa yang dulu dianggap tidak pantas, sekarang malah dianggap hiburan. Ini berbahaya karena dapat menggeser standar akhlak dan moral. Oh, berarti media sosial ini bisa mempengaruhi cara kita memandang baik dan buruk ya? Iya, kalau tidak disaring dengan nilai agama, lama-lama orang menganggap ini hal yang wajar. Dalam Islam juga menjelaskan bahwa ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan atau mematikan rasa malu. Pada rasa malu itu adalah bagian dari iman. Oh iya. Oh, rasa malu itu udah masuk ke bagian dari iman. Betul. Nah, berarti kalau rasa malu itu misal udah hilang nih, itu dampak yang bisa terjadi apa aja? Nah, orang juga melakukan sesukanya tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Dan ini bukan cuma masalah individu, tapi bisa menjadi masalah sosial yang lebih luas. Kalau boleh refleksi sedikit nih, kita refleksi dulu lah. Untuk kalian nih, kalian pernah ngerasain nyesel nggak setelah posting atau mengomentari sesuatu di media sosial, misal lagi scroll nemu postingan gini, aku komentar inilah, atau misal aku habis jalan-jalan atau aku pengen buat video gini terus aku posting, itu kalian ada rasa menyesal nggak, gimana? Pernah sih. Kadang setelah emosi reda, baru sadar kalau kata-kata itu mungkin berlebihan kepada korban yang saya komentar. Saya juga pernah, dan kadang di situ saya juga belajar. Tidak semua hal itu harus direspon, apalagi secara terbuka. Oh ya, berarti refleksi diri itu penting ya dalam membangun akhlak digital. Sangat penting. Dengan refleksi, kita belajar dari kesalahan dan bisa memperbaiki sikap ke depannya. Dan ini sejalan dengan konsep mahasabah dalam Islam, yaitu evaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oh ya, berarti kalau mahasiswa bisa membiasakan musabah dalam bermedia sosial, berarti dampaknya akan sangat besar ya. Iya, Iya. bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan digital secara keseluruhan. Oke. Untuk mungkin untuk sesi podcast kali ini gitu dulu kali ya. Jadi untuk tadi kan kita udah bahas nih mulai dari mulai dari etika, tanggung jawab, peran kita di media sosial, dan juga emosi yang telah kita bahas kan. Kita juga tadi udah refleksi diri ya. Nah, untuk sebagai penutup nih, aku mau nyimpulin berarti media sosial itu bukanlah ruang yang bebas dari nilai. Media sosial itu bisa menjadi sarana dakwah juga dan kebaikan, tetapi bisa juga menjadi sumber kerusakan moral jika kita tidak iringi dengan yang namanya akhlak. Di Islam telah memberikan pedoman yang jelas agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Akhlak harus menjadi landasan utama, baik ketika kita sedang di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, kami bertiga berharap podcast ini bisa menjadi refleksi khususnya bagi kita sebagai mahasiswa agar lebih bijak dan beretika dalam bermedia sosial. Mungkin untuk sesi podcast kali ini segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan semua podcast kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.